Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ila kembali ke ayat 132. Saya bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha. Nah, kok hanya panjang banget, Pak? Ya kalau ada fathah, fathahnya itu berdiri kan? Apa? Ada fathah ketemu alif yang berdiri di depannya, ketemu hamzah. Ya, kalau alif mesti sukun, mati, itu alif namanya. Kalau yang hidup namanya bukan alif, walaupun berdiri hamzah. Ya, karena apa? Kalau yang berdiri hamzah itu bekerja dia. Gitu. Tapi kalau alif hanya memanjangkan. Nah, biha ini sudah ada mat. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, maka panjangnya ditambah, bukan 2, yang tadi 2 menjadi 4. Kalau so itu kan panjangnya cuma 2 harkat, gitu ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Pakai kop ya. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutun, harus mengenang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah gitu. Ibadah wasan aja. Wawaso dan telah berwasiat. Waso itu wasiat. Wasoya wasiatun. Ya. Wawaso dan telah berwasiat. Biha dengannya. Dengannya. Nanti nyanya itu kemana? Nanti kita rujukin. Karena itu domir. Ibrahimu, Nabi Ibrahim, bahwa sobiha Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim telah berwasiat dengannya. Betul. Kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu, wawunya wawu atop, kata sambung. Bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Yaqub berwasiat juga kepada anak-anaknya seperti wasiatnya Nabi Ibrahim. Pinter, aku seneng ini ya, harus mulai nyambung seneng. Ini caranya memahami ayat itu. Dari tahu bentuk kalimat per kata. Apa isi wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih. Istofa telah memilih. Orang yang dipilih namanya Mustofa. Ini kan ada Mustofa itu orang yang dipilih. Kata asal dari Istofa. Wahai anak-anakku, innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih lakum untuk kamu sekalian. Jadi lamnya lam lil milki. Ya, ditujukan untuk apa? Kepemilikan. Makanya untuk kalian menjadi milik kalian. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian, untuk dimiliki oleh kalian. Paham ya?
Apa yang dipilihkan oleh Allah itu ad-dina, secara umum artinya agama. Jadi baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Yakub itu berwasiat kepada putra-putranya, isinya wasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Jadi agama yang dipilihkan oleh Allah, bukan dipaksa oleh bapaknya. Kalau kita ini dipaksa oleh bapaknya. Ngomong bapaknya ra Islam, buah lain jadi apa? Ya untung aja yang punya bapak nggak Islam kok dia bisa Islam. Itu orang yang dipilih oleh Allah. Keren. Kalau kita ini enggak, kita ini dari perocot itu kowe kudu ngaku Islam, kowe kudu ngaku iman, kowe kudu ngaji, kowe kudu sembahyang, kowe kudu ngono terus. Terus sampai sekarang itu sembahyang ditakoni sembahyang apa ya orang ngerti. Poso itu apa? Ya orang ngerti. Dalil barang. Dalil barang. Ayo ngaku ayo. Nah, ini namanya cermin. Bisa sampai ngocok. Wah, buah banget ya emang. Paham ya? Nah, oke. Terus akhirnya apa? Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Yakub, kalau kamu sudah dipilihkan agama din untuk kalian, yang memilihkan itu adalah zat yang maha baik dan maha benar, pertahankan, jaga, dipelihara sampai kamu mati. Maka fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum, keadaan kalian muslimuna, menjadi orang muslim, orang yang berserah diri secara totalitas, menjadi muslim yang kafah, pasrah, sumarah. Kenapa? Itu pilihan Allah. Keren. Paham? Paham? Kalau paham udah doa udah. Loh, ada yang mau ditanyakan? Ayo ngomong cekap dulu. Iya. Tawaan ya. Loh, ini boleh loh dipertanyakan, boleh kan? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Artinya kan udah tahu. Ayatnya udah dibacakan. Ya kalau kurang pahamnya di mana? Kalau sudah paham, nah pahamnya sampai kemana? Karena masalah paham itu ada orang yang paham, ada orang yang kurang paham, ya Pak ya. Ada orang yang nggak paham, ada orang yang gagal paham, ada yang salah paham. Gimana? Nah, kalau paham bisa kalau memberi penjelasan, ya orang paham. Dan dia paham kalau dirinya paham, makanya dia mau. Ada yang kurang paham, sebelumnya sudah paham Pak dikit-dikit, tapi kurang. Bisa ditambah, bisa ditambah. Ada yang nggak paham, yang nggak paham, ya ayo kita kasih pemahaman. Ada yang gagal paham, saya udah berusaha Pak untuk memahami, gagal lagi gagal. Nah, tapi yang ribet, yang salah paham, repot ketemu salah paham. Wis ngeyel tapi gak paham. Mau ngeyel tok nek pahame ora ono. Wis mesti ngajak gelut. Arep dijak gelut. Engko ndang menang aku. Nek sing menang mendingan lah rewel. Engko nek aku sing menang kuwi sing ngeyel neh mesti. Terus akhirnya ya, nek ketemu wong ngono iku ngalah wae lah. Ujung-ujungnya laceng. Wis salah Kenceng. Nah gitu. Udah paham ya? Paham, nggak paham, kurang paham, gagal paham? Belum? Ayo. Enak, ngasih enak. Cepat. Jadi intinya begini. Wawasso biha Ibrahimu. Jadi Nabi Ibrahim telah berwasiat. Biha itu apa? Biha itu isi wasiat. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, berwasiat tentang apa? Tentang ayat sebelumnya diterangkan bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai milah. Milah apa? Milah Ibrahim. Maka di ayat sebelumnya, wa may yarghabu am millati Ibrahim.
ada yang membenci milahnya tadi malam ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya tentang milah Ibrahim. Jadi begini, Nabi Ibrahim ini tadi kita riwayatnya punya istri 3, anaknya 14. Aku jadi sentenan aku ini pecinta milah Ibrahim, pecinta Nabi Muhammad juga ngikuti milah Ibrahim. Kok bojo siji orang duwe iki lho. Nabi Ibrahim bojone 3, Pak. Bisa enggak? Putranya 14. Produktif 14. Ya, siapa istrinya Nabi Ibrahim itu ternyata satu Siti Saro. Ya, Saro itu anak bangsawan. Kemudian Hajar dulu asisten rumah tangga lah kalau zaman sekarang. Nah, yang ketiga Konturo ini ada yang meyakini ini orang Jawa. Makanya ada yang bilang orang Jawa itu punya nabi betul ya. Dari sini Pak. Konturo. Kan kita nggak pernah tahu kan ini. Nah, dan tadi Yalibris ada, Yalibris. Iya. Konturo. Iya. Konturo. Saya bilang konturo. Konturo. Itu jangan salah baca ya. Konturo. Yalibris tadi itu konturo, bukan bacanya bukan konturo, bukan. Konturo. Konturo. Nah itu 3, itu anaknya jadi 14. Kemudian bahwa biha Ibrahimu banihi. Jadi Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada putra-putranya. Wa Yakub, dan begitu juga ya Yakub. Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya, berarti Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak mesti berwasiat kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub pun berwasiat kepada putra-putranya. Nabi Yakub istrinya 4. Apa alasannya? Yang gua aja 3, masa gua yang mudahan 3, 4 dong. Ya kan? Nah, itu yang saya jaga sampai sekarang. Jadi walaupun istri saya 1 sudah diambil semua sama pemiliknya, saya bertahan. Kenapa? Takutnya ini punya pikiran. Kiai gua aja duda, udah aki-aki, bisa kawin lagi, masa gua yang mudahan. Iya. Saya jaga, saya takut. Iya. Kiai saya ada yang duda, anaknya 4, kawin lagi payu. Aku sing ora duda, ora ndek anak, ora rabineh ngono lho. Aku sungkan karo kiaiku ngono, aku wedi tak jaga. Zaman ketawanya enggak enak. Enggak Pak Lukman maksud saya. Ya lah. Kan dia juga muda, enggak punya istri kan? Iya. Itu yang saya jaga. Kalau Yakub enggak, yang gua aja 3, masa gua 3. Tapi Yakub 4. Cocok tuh. Nah, dari itu yang 4 ini punya anak 12. Jadi Nabi Ibrahim 14, Nabi Yakub 12. Berarti Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya yang 14 orang, Nabi Yakub berwasiat kepada putranya yang berjumlah 12 orang. Oke. Apa isi wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku. Nabi Ibrahim ngomong gitu, Nabi Yakub juga begitu. Ya. Inna sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan lakum untuk kalian semua, wahai anak-anakku, untuk kalian semua, wahai anak-anakku. Apa yang dipilihkan? Ad-din. Din itu diartikan secara umum agama. Itu ya. Padahal agama itu kan di sana juga nggak ada, itu ngomong agama itu yang punya orang Jawa.
Agama itu bahasa Sanskerta. Agama itu artinya jalan. Jalan yang ditempuh, artinya yang berisi apa? Etika dan aturan dalam kehidupan. Itu agama. Supaya dalam kehidupan itu tidak kacau. Makanya disebut agama, tidak agama kacau. Agama itu artinya tidak kacau. Kita hidup ini beragama supaya kehidupannya tidak kacau. Cuma seiring dengan berjalannya waktu, agama akhirnya digunakan sebagai alat kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu, kepentingan politik, kepentingan bisnis, sehingga menimbulkan aturan-aturan yang bersifat transaksional dan pembatasan. Itu agama. Paham Ibu? Fakta. Dan keributan rata-rata dipicu oleh apa? Padahal adin artinya bahasa Arab, kata asal dari dana yadilu dainan. Nah, kalau pernah dengar al-wa'du dainun, janji itu adalah Utang. Dain itu apa jadi? Utang. Dain. Utang wajibnya apa? Bayar. Dibayar. Bayar itu menyerahkan apa menarik? Menyerahkan. Kenapa kalau kita punya utang harus menyerahkan? Karena itu buat Balasan. balasan bukan? Saya tadinya diutangin uang 100, ya kan? Kemudian saya kan masih bayar, saya menyerahkan. Balasan enggak? Balasannya setimpal apa enggak? Setimpal. Malah kadang-kadang kita lebih. Itu sama orang aja begitu. Apalagi kalau kita ngutanginya sama Allah. Balasannya gimana kira-kira? Nah, makanya jin itu artinya Balasan. Kalau dianggap balasan dari Adayan itu yang maha membalas. Makanya Yaumuddin kemudian diartikan hari pembalasan. Bukan hari agama. Bukan. Biar untuk bawasan dikit ya. Keren nggak? Agama beda. Ya, serupa tapi tak sama. Cuman kadang-kadang udah berbeda nggak bisa kerja sama. Kalau berbeda mau kerja sama enak betulnya. Beda dengan Ramadan dan puasa. Ramadan dan puasa itu berbeda. Tapi bisa berjalan seiring dan mau bekerja sama. Enggak di sini saya bahasnya nanti. Kita biasanya kalau membahas itu pulangnya diamplopin, Ya Ramadan modal begitu aja, pulang dapat duit. Itu karena apa? Allah yang punya urusan. Ramadan ngono ae ngomong. Ramadan yang ngomongin Ramadan, orang ngomongnya setengah jam, berapa 2 menit, pegah 2 menit. Setengah jam, tek, kalau saya capek, wassalam ya, aku ramelot raweh, mulai menu wae. Berapa apa dong? Aku tugasnya kultum. Tak lebihin di tengah jam ya, jadi orang raweh apa-apa. Raweh sun, ngajine wajib. Gue sunah raweh dhewe jam 2 apa-apa. Boleh nggak raweh jam 2 malam? Boleh. Kalau ada kewajiban yang dilakukan yang wajib apa yang sunnah? Nah ya itu dia. Kalau ada pekerjaan yang pokok sama lembur, pilih lembur apa pokok? Pokok lah, habis lembur nggak kerja lagi, repot kita. Nggak lembur nggak apa-apa, yang ini pekerjaan pokoknya rutin. Mulai pada paham, ibu-ibu paham banget. Lembur pak, tapi habis lembur berhenti pak di PHK. Wah, enak. Mendingan kerja yang pokok walaupun nggak ada. Namanya lumintu. Sedikit tapi terus. Daripada hujan gede banjir, habis itu nggak hujan-hujan, keker, bencana lah. Nah, itu hikmahnya. Oke. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat pada anaknya.
Sesungguhnya Allah itu telah memilihkan untuk kalian adin, agama secara umum. Kemudian yang dimaksud agama adalah dinul Islam. Jadi dinul Islam ini pilihan Allah. Makanya kita nggak milih sendiri. Kita ngikutin bapak kita. Karena Nabi Ishak juga ngikutin wasiat bapaknya. Terus mewasiatkan lagi kepada anak yang namanya Yakub. Nah, Yakub mewasiatkan lagi kepada anaknya. Nah, mungkin dulu juga Pak Tarso diwasiati mbahnya, mbahnya masihatin bapaknya, bapaknya masihatin Pak Tarso masihatin Dafa sama Pak Jar. Ini wasiat yang datangnya dari Allah. Keyakinan kita sebagai orang yang beragama nah itu. Nah kita kan beragama Islam, masuk mau bicara yang lain. Ini ada pertanyaan. Jadi kita ini termasuk manusia-manusia, orang-orang yang dipilih oleh siapa? Tuh. Makanya harus bersyukur. Kenapa? Islam nikmat yang terbesar dibandingkan nikmat-nikmat yang Oke, ya. Nah, setelah itu sadar ya, pertahankan, dipelihara, tetaplah menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Karena Islam ini pilihan Allah untuk kali dijaga. Fala tamutunna illa wa antum maka dari kali-kali kamu mati kecuali kalian mati masih dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah sebagai orang muslim yang kafah, muslim yang pasrah, sumarah. Contohnya orang wani. Contohnya Pak Warto ngono ae lho, jadi nggak ngomongin orang. Pak Warto itu orang Islam sejak lahir. Pak Warto itu Muslim sejak lahir. Saya itu udah pasrah sumarah. Wajar kalau punya forum komunikasi dan silaturahmi pasrah, karena itu gawaan lah. Lahir. Mau saya buktikan. Saya itu begitu lahir pecotot, nurut banget. Umpama dicepet gitu, nganggo kupune simbokku, aku yo meneng ae. Untung ora dicepet malah mau kangkang ya. Jadi metune mak brodol gitu. Itu begitu keluar, saya punya tali pusar. Itu satu-satunya pintu rezeki yang saya punya sejak saya di dalam perut. Pintu rezeki saya cuma satu itu, namanya tali pusar. Begitu saya keluar, itu dipotong sama dukun bayi, sama bijar. Aku ya pasrah. Apa waktu itu saya nyanyi putuslah harapanku? Enggak. Aku milik Allah. Oke. Pasrah nggak saya? Pasrah. Melawan? Enggak. Berontak? Nah, pasrah sumarah itu namanya muslim. Jadi saya waktu lahir muslim nggak? Muslim. Baru enggak toh? Oh sama ora yakin karo Pak Warto nih ini nggak dipakai. Terus, kenapa saya yakin dengan Allah? Saya yakin Allah Maha Pengasih dan Maha Kaya. Saya khusnudon pun monggo nek deket tok mangkulane kawulane jenengan deket tok ciel. Ternyata saya sadar sekarang sebelum dipotong yang pintu rezeki yang satu, Allah siapkan dua pintu rezeki yang lebih baik. Rupanya susu, tempatnya di dada simbok. Makanya simbok dengan penuh kasih sayang, aku dipeluk. Iki rezekimu le. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya dipeluk simbok saya atau dikasih pentil itu? Langsung. Sobat bisa bayangkan? Iya. Coba bayangkan apa yang saya lakukan. Hah? Mimi. Yang ngajarin saya siapa?
ada. Bapak saya nggak pernah ngajarin. Gue sama baik. Bapak saya nyontohin. Kalau waktu saya mau dicacain bapak, ini loh Le, kalau kamu lapar, bapaknya nyontohin dulu, tunggu gitu. Tutorial. Tutorial nenen. Deh, temenan. Itu selama 2 tahun, kanan kiri. Oke. Bahwa soal insan Nabi walidayhi kamalat umuhu bahkan ala wadin wa fisaluhu fi amain anis kurli walidayka ilayal masir. Bahwa soal insana aku wasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi supaya bakti kepada kedua orang tuanya. Bisa? Nggak bisa. Bisa. Kenapa? Ingat sadar kamalat umuhu. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin dalam keadaan lemah, makin hari makin lemah. Wawas apa? Wafisolubi amain menyusui dia selama 2. Jadi 2 tahun susu ini milik siapa? Anaknya, bapaknya kudu ngalah. Bapak-bapak muda, Kan. itu 2 tahun buat anakmu. Bapaknya mah nggak usah dikasih isinya, Bungkusnya aja. dikasih wadahnya juga uanteng sampai subuh. Makanya bersyukur yang nggak punya anak. Karena apa? Bisa nyusu Gue bingit. Jangan galau. Gue bingit. Petak dasi. Gue bingit. Kesempatan. Jadi, Nonton munggah. Pasti ganggu. Munggah. aduh, esok jadi anak mulai rebutan karo anaknya. 2, yakin. Jadi siapa yang dia berserah diri kepada Allah secara total, Allah cukupi. Itu terbukti karena Pak Muslim. Muslim. Hah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah tawakal sama Allah? Allah kan cukupi. Pasrah aja, nggak apa-apa. Hari ini saya di PHK, pasti Allah siapkan yang lebih baik. Nggak apa-apa, saat Ramadan ini orang nggak ada yang beli es, tenang aja. Ntar Idul Fitri double. Amin. Nggak jualan. Boleh kampuang. Ini kampung nih. Kampung. Kampung nih. Masa tujulannya sawan-sawan. Iya. Ininya digoreng. Mengganggu iman. Ngaku iman. Sebetulnya juga nggak apa-apa. Kan anak-anak kagak puasa yang belum balik kagak ngapa-ngapa. Cuma malu. Semua. Nah, di sekolahan Kristen kan kagak pada puasa. Ngapain buat orang ini males mau gitu. Berangkat aja nggak apa-apa. Tuh, tapi besok hujan. Hujan mendung-mendung. Kan itu, mbak kamu udah jualannya di Slamet. Iya Ya di ojo itu di mana? Penuh. Lihat Pak Noh. Waduh sama dia. Oh di Sudirman gurunya lagi ngajarin muridnya Puasa. Salah tempat. malah gua alasan. Wah, kamu jujuran sepi kok, Mak. Kamu ojo kosong aja ora itu. Oke, kelon bae ning omah. Oh, awan-awan kelon yo. Ora apa-apa, ora batal. Wong cuman kelon. Batal iku nek Ngono. Ngono. Nek ngono. Nek ngono. Terus resiko nek puasa-puasa perlu nggak bahas ini? Perlu. Siapa tahu zaman lupa. Batal iku nek Ngono. Ya ora ngono ya ora. Ora apa-apa. Tapi nek kowe ngono ora mau batal, nek kena kifarat. Kifarat. Ayo, Nih. belum puasa 2 bulan. Kurang bulan. Suruh puasa berturut-turut 2 bulan. Ramadan aja nggak kuat. Ngono ya ngono ning aja. Ngono.
zaman kok Mas Slamet kudu itu iso ngene. Wis to. Ya Pak D. Kan oleh upload kelingan aku ya. Iya. Ya Pak D. Bintang susu. Susu Ngono kan. ya ngono ning aja. Ngono. Ora apa-apa. Ini wis batal. Ya kan? Mandang itu batal enggak mau bojone. Yang membatalkan pahala puasa itu wanadoru bisa watin. Asal mandang langsung teng ketemu teng itu sing membatalkan pahala puasa. Makanya orang yang puasa itu disuruh apa? Tarkul anami. Jangan duduk. Iya. Meninggalkan ketemu orang. Nah ketemu orang yang membuat kamu teng itu loh membatalkan pahala puasa. Mateng-teng. Eh? Mateng-teng. Tentang gitu. Loh, Ramadan perlu nggak bahas ini? Belum. Yang bahas orang bisa pakai dalil. Kalau dalilnya ya komsun. Yuktir nusoim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala orang yang puasa. Salah satunya al-kadhib, bohong. 2 gibah, ngomongin Pak War, di belakang Pak War. Awas pokoknya habis ngaji, kalau ada yang ngomongin Pak Warto, di belakang Pak Warto, saya pastikan puasanya dapat lapar sama haus doang. Ayo kalau berani. Makanya mulai sekarang kalau ngomongin Pak Warto, di depan Pak Warto, biar bisa jadi cermin bagi Pak Warto. Itulah yang namanya sahabat sejati. Sahabat sejati yang bisa menjadi cermin bagi sahabatnya. Itu Pak Tarso. Mantap. Jadi jangan di belakangnya kalau ngomongin. Nanti puasanya dapat lapar. 1, gibah. Kemudian namimah. Namimah itu provokasi. Ngomong Pak Warto ini. Pak Warto, Ahmad itu kemarin aku ketemu Bang Asmin. Tahu nggak Pak Warto ini? Pak Warto udah pendek, jelek, lambinya kayak taek. Mulai ya kan? Umpomo. Aku kira-kira kira-kira. Habis ngomong sama saya. Ngomong Ahmad. Ahmad. Waduh, kamu saya Ahmad itu jancuk biasa loh. Gimana be? Aku ketemu Ahmad kalau gelut pak. Gelut. Itu namanya namimah. Adu domba. Itu loh kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapa tahu-tahu dibenci orang itu. Guru-guru orang adu namimah itu. Terus akhirnya kita nggak dipercaya. Orang. Nah, ini batalkan pada puasa. Jadi kadhib, gibah, namimah. Kemudian yaminul kadhibah, menjadi saksi palsu. Sumpah palsu. Nggak menyaksikan tapi memberikan kesaksian. Mas saya bersaksi Pak, Pak Depokan ini yang punya Andri misalnya. Terus suratnya dirubah nama Andri. Tanpa sepengetahuan jawabnya Pak Depokan misalnya. Nah, mau yang memberi kesaksian Pak Slamet dan Pak Tarso, itu namanya saksi palsu. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Udah kalau ada masjid yang berdiri begitu, ada sembahyang. Apalagi tahu. Alam. Berarti bersekong? Enggak berkah. Nah, yang tahu wajib mengingatkan. Jadi diingatkan kok dia masih tetap begitu, udah bukan urusan kita. Tangga kita udah mengingatkan berkali-kali. Kenapa tidak disikapi? Oke? Ngono Pak. Bukan bersekongkol tapi bersahabat kita, persaudaraan. Itu. Jadi yaminul kadhibah. Saksi pal. Yang kelima wanadoru bisahwatin,
memandang dengan syahwat. Aku ketemu Mbak Iin, ketemu Bu Lasri, ketemu Bu Ira, ketemu Bu Haji Putri. Poso. Budo pirang-pirang tahun tak ketemu cewek ndelok ngono. Ya Allah Bu Ira, ya Allah Putri, ya Allah Mbak Iin, ya Allah Bu Lasri. Kok terus disahwatin? Pikiranku ngereseng. Puasane rusak. Puasane sah, ning nggak dapat ganjaran apa-apa. Paham? Alias orang puasa nggak dapat apa-apa, dapatnya lumayan, lapar sama haus. Sebaliknya, kalau Mbak Iin kok mandang Pak Warso, wah, subhanallah, Pak Yaiku biar umurnya 70 tahun kecilnya Ganteng juga. masih maco, mengande-ande, Dapat pahala. Saya yakin dapat pahala, asal tidak bisa Kuatin. Kenapa? Loh, yang namanya murid ngepen karo guru itu wajib. Wajib. Oke, jadi yakin nggak Pak Warto berserah diri Muslim? Yakin. Sejak lahir. Nah, kemuslimannya akan saya pertahankan. Makanya Islam itu kalau sampai pengen diurusi Gusti Allah jadi Muslim. Kita ini kekeliruan kita hanya tipis. Kita ngaku beragama Islam, tapi nggak mau jadi wong Islam. Wong Islam itu berserah diri, tapi kamu nggak mau menjadi orang yang berserah diri. Akhirnya diumbang-umbing oleh kepentingan agamanya, bukan Muslimnya. Coba zaman pasrah kayak aku. Lahir protot digunting pintu rezeki, diganti loro. Dapat 2 tahun, disapeh. Ngerti disapeh? Iya. Ora oleh. Aku ora oleh to, Mbok. Sisa iki jatahe bapakmu mesake bapakmu wis 2 tahun. Orang nyusu. Akan 2 tahun kan. Tapi apa? Allah Maha Pengasih Penyayang. Diganti, Bu. Waktu saya 2 tahun, iku wis doyan sego liwet. Ayam. Simbokku mangan serabi, bapakku makan serabi wong loro karo simbok. Aku yo pengen didulang wis iso. Di sayur asem yang nganggo duduk, Duk. Doyan. Simbok tuku bakso ya Kasih. diganti yang lebih baik apa tidak? Baik. Sampai sekarang. Macam-macam lagi. Makanya ini Muslim saya akan saya pertahankan. Saksikan. Ya. Doain saya mati duluan. Kenapa? Aman. Biar sampean bisa menyaksikan saya waktu mati. Kan enak aku mati saya ngurusi muridku. Didongakno muridku, disolatno muridku. Ora gelem nyolati aku, Pak. Wajib. Deh. Gendeng ini. Nah, kalau saya mati duluan, saksikan. Saya sampai mati pasrah sumarah sama Allah apa tidak? Pasrah. Lihat saya. Nanti saya waktu mati berontak apa tidak? Enggak. Aku mati udah bilang tidak. Aku kan orang mati. Waktu aku mati dimandiin, saya tonjok nggak yang mandiin? Lain. Jadi fakta fala tamutunna illa wa antum muslimun. Memang aslinya kita diciptakan oleh Allah itu biar mengabul kepada Allah. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah, dari mulai masuk ke dunia sampai kembali kepada Allah, tetap jadi muslim muslimat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina
wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Tadi Pak Tarso sudah ngacung tapi terlanjur doa. Nanti kalau ada yang ditanyakan sambil ngopi rokokan konten lagi kan? konten. Dan nanti ibu-ibu yang mau ngantuk mau masak buat sahur. Konten. Demikian. Konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.